Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri. Alhamdulillah rabbil alamin. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Pak Imam Kanafi MAG. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjangan umurnya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama saya akan komprehensif ya, ujian komprehensif, akan menjawab soal-soal. Di sini ada soal-soalnya banyak. Yang pertama, pengertian tasawuf ya. Pengertian tasawuf menurut bahasa itu tasawuf ya, tasawufan. Artinya timbangan itu apa? Upaya, cara bahasa upaya untuk selalu menjaga selalu menjaga nafasnya bersamaan dengan Allah Ta'ala, selalu menjaga hati atau kalbunya dari berbuat lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara tersebut dinamai dengan tasawuf. Kemudian tasawuf secara istilah yaitu ilmu yang mempelajari membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifah, menuju keabadian, saling menasihati antar manusia, kemudian berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai keriduannya. Itu ilmu tasawuf. Kemudian jelaskan Quran hadis tasawuf. Dalam hadisnya izhad fillah yuhibbukullah wa izhad fi ma yafi wa aidiyan nas ma yuhibbuk. Jadi berjuhud ya, juhudlah kepada Allah, maka Allah akan mencintainya, dan berjuhud kepada apa yang di tangan manusia, maka akan dicintai. Itu dasar hadisnya. Kemudian dasar Qur'annya yaitu fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Nah, itu akhlak dia yang mengingat, barang siapa yang menyebutku, mengingatku, maka aku akan mengingat dia, dan bersyukur maka tidak akan mengkufur. Nah, itu waskuruli wala takfurun, janganlah kufur kan gitu. Nah, itu dasar Quran dan hadis. Nah, setelah itu apalagi sekarang ruang lingkup ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ada akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Akhlaki tahali tajali, amali syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah, dan falsafi itu hulul, wahdatul wujud, dan ittihad. Tokoh tasawuf akhlaki itu Hasan al-Basri, kemudian Ibnu Athaillah Sakandari ya kan, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sebagainya, banyak lagi. Kemudian tasawuf amaliyah itu Robiatul Adawiyah. Kemudian tasawuf falsafi itu Abu Yazid al-Bustami, al-Halaj, dan sebagainya. Itu tokoh-tokohnya. Kemudian manfaat bagi tasawuf, bagi ilmu hadis, itu dalam Tadribur Rawi ya, Tadribur Rawi, kitab cara sebelum mempelajari hadis tuh wajib membaca Tadribur Rawi gitu. Nah, itu dikatakan bahwa ikhlas ketika mencari ilmu hadis itu ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, fi thalabihi, dalam mencari hadis atau memburu hadis tersebut. Kemudian wal hadaru tawasuli, kan, kemudian hati-hati, khawatir ila agroi di dunia, dari kepentingan dunia. Jadi seperti itu. Itu pentingnya tasawuf bagi ilmu hadis, sehingga bisa mengetahui apa itu ikhlas, bisa jadi selalu mengingat kepada Allah, jadi tidak mementingkan ilmu dunia. Seperti itu.
manfaatnya. Kemudian materi ilmu kalam. Ilmu kalam secara bahasa juga pembicaraan, kalam ya kan? Ucapan secara bahasa. Kemudian secara istilahnya ilmu yang berkaitan yang membicarakan tentang ketuhanan, yang wujud-wujud Tuhan ya, berdasarkan dalil-dalil rasional. Di antaranya di sini kemudian itu dasar-dasar ilmu kalam ya, dasar-dasar ilmu kalam apa Al-Qur'an dan hadis. Menurut Al-Qur'an sendiri kul huwallahu ahad ya kan. Allahu samad, al-ikhlas itu dasar Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dasar Al-Qur'annya. Kemudian dasar hadisnya itu bahwasanya Nabi pernah watafarriku ala ihda salasin ya kan. Watafarriku firqa wa tafarriqu. Jadi umatku akan berpecah 73 golongan. 72 sesat, satu masuk surga. Salasin wasabina firqatan, yaitu al-jamaah ya, ahli sunnah wal jamaah, pengikut Nabi dan sahabat. Nah, itu perpecahan aliran-aliran sehingga terjadi itulah menjadi dasar ilmu kalam. Nah, habis itu apa lagi? Tokoh-tokoh pada ajaran ilmu kalam di antaranya Mu'tazilah misalkan. Mu'tazilah tokohnya Wasil bin Atha ya kan. Dan masih banyak lagi. Ajarannya bahwa Tuhan itu, wujud Tuhan itu bisa diketahui oleh akal. Jadi dengan akal bisa mengetahui adanya Tuhan. Habis itu ada banyak ya teori Asy'ariyah dan sebagainya. Asy'ariyah kan Abu Hasan al-Asy'ari itunya tokohnya. Tapi al-Asy'ari hanya akal sama wahyu. Perbedaannya. Dan manfaatnya ilmu kalam bagi umat Islam itu ya menolak, bagi umat Islam menolak menolak aliran yang sesat, sehingga tahu mana yang sesat mana yang enggak dengan adanya ilmu kalam. Kemudian tahu ketuhanan, tahu sifat-sifat Allah, asma wa sifat dan sebagainya. Ini sangat penting sekali ya. Kemudian secara ilmu hadisnya juga bisa ya meneguhkan keimanan ya, meneguhkan imanan Islam dan ihsan yang berlandaskan rasional, dalil akli dan nakli kayak gitu. Itu manfaatnya ilmu hadis. Kemudian materi filsafat Islam. Filsafat menurut bahasan filosofia. Filo itu cinta, sofia kebijakan, cinta akan kebijakan. Jadi cinta yang ingin menjadi bijak, orang yang ingin menjadi bijak dan sebagainya. Nah, terus secara istilah itu sejenis pengetahuan yang mendalam ya kan, mengenai ketuhanan alam semesta dan manusia. Itu filsafat. Setelah mengetahui tersebut, itu bagaimana ketika sudah mengetahui dan orang tersebut akan efeknya seperti apa. Terus tujuan filsafat Islam, dasar Quran dan hadis. Filsafat Islam tujuannya apa? Tujuannya kita ya berpikir rasional secara keislaman, berfilsafat, tahu akar-akarnya. Terus ruang lingkup filsafat Islam, tokoh dan pemikirannya itu Al-Kindi, ya, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya kan. Kemudian ya banyak ya. Terus manfaat bagi umat Islam ya banyak manfaatnya. Ya bahkan menganjurkan, Al-Kindi itu menganjurkan umat Islam itu berfilsafat ya, karena
ya kayak itu kayak ilmu kalam, jadi harus berpikir kritis sehingga berpikirnya itu sampai akar gitu, tidak hanya sebatas iya saja tapi berpikir yang mendalam gitu mengenai ketuhanan. Kemudian materi PMDI, pemikiran modern dalam Islam ada itu Muhammad Abduh, ya kan, Muhammad Abduh, Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab, kemudian Muhammad Rosyid Ridho juga. Pemikirannya Muhammad Abdul Wahab misalkan Abu Wahabi itu kan pemurnian akidah, ya kan? Pemurnian akidah ya yang dari khurafat itu khurafat bid'ah dan sebagainya, tahayul dan sebagainya dimurnikan oleh Muhammad Abdul Wahab. Terus Muhammad Abduh juga pintu ijtihad masih terbuka dan sebagainya katanya, rasionalitas Muhammad Rosyid Ridho. Nah, kemudian saya mengambil dari Indonesia itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu beliau buah pemikirannya itu modernis, teori modernis, jadi modern. Beliau itu mengambil unsur-unsur barat itu modern, diadopsi oleh beliau sehingga terkenalnya pemikiran yang modern. Itu PMDI. Kemudian Ummul Quran juga kan Qur'anan itu bacaan, ya kan. Secara istilah ilmu yang mempelajari tentang turunnya Al-Quran, tentang cara bacanya Al-Quran gitu kan. Ya kalam Allah melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk ya disampaikan menjadi pedoman hidup manusia kan gitu, khususnya umat Islam semuanya lah, ya kan. Terus apalagi tokoh-tokoh itu pembangunannya banyak, Ibnu Katsir juga kalau di Indonesia, ya tafsir Ibnu Katsir dengan Bapak Quraisy Shihab itu kan tokoh mufasir, banyak mufasir ahli tafsir. Kemudian ruang lingkupnya itu ilmu qiraat, ilmu ijaz Al-Quran, makna Al-Quran, asbabul nuzul dan sebagainya. Kemudian materi ilmu hadis, pengertian ilmu hadis ya ilmu yang ya disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataannya, ya, perbuatannya beliau, takrirnya dan haminya dan sebagainya. Ada dua, ada hadis riwayah, ada hadis diroyah. Riwayah itu yang mengenai qaul, fi'il, ya. Tapi kalau hadis diroyah itu mengenai sifat-sifat rawi, keadalahannya, ya, baik diterima atau ditolaknya, makbul atau mardud suatu hadis. Kemudian tokoh pencetusnya ya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, ya kan. Terus manfaat ilmu hadis banyak banget. Ilmu hadis manfaatnya sebagai, jadi seorang ya sendiri ya mengetahui sanad sahih Muslim, sanad sahih, doif ya, kemudian hasan sahih dan sebagainya. Kemudian tidak salah dalam menafsirkan hadis, tidak keliru, kemudian mengetahui makna syarahnya dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih Profesor. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.